Ya, oke oke oke. Ini nama kamu Jody ya, bener ya? Yoi, bener banget bro, bener banget. Nah, ini bener nggak nih? Ini kan saya dengar kamu itu katanya korban dari trading-tradingan yang kayak gitu ya, bener ya? Sampai hancur bro. Wah. Nah, kira-kira boleh nggak nih diceritain dari awal mula kenal trading sampai dengan kondisinya yang seperti ini itu bagaimana? Gitu? Oke, tapi ini nyeritainnya dari awal yang dari mana dulu nih? Dari waktu saya kecil apa gimana? Ya gimana ya, ya terserah enaknya kamu aja lah. Nyeritainnya dari mana, dan intinya awal mulanya kamu kan bisa kenal yang namanya trading-tradingan seperti itu tuh bagaimana gitu. Agar nanti bisa jadi untuk pelajaran ya, untuk teman-teman di rumah agar tidak mencoba hal-hal seperti ini. Nah, benar sekali bro itu. Jadi di sini saya akan cerita berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi ini tidak direkayasa, ini berdasarkan kisah nyata dari saya sendiri ya. Sebenarnya gua kenal trading itu dari sejak 2012 bro ya. Jadi saat itu ada kegiatan ya naik-naik gunung gitulah istilahnya, ya muncak lah, muncak ya. Jadi saya dulu hobi banget muncak gunung seperti itu. Nah di situ saya ada teman, jadi istilahnya itu temannya teman saya gitu ya. Jadi waktu itu kan sebelum mendaki itu kan kumpulnya itu kan berkumpul dulu kan, itu kan rapat kecil gitu, itu di rumah saya gitu. Dan sebenarnya saya cuman ngajak teman saya si A misalkan, tapi si A ini ngajak temennya lagi, dan temennya ini ngajak teman-temannya lagi, dan seperti itu. Oh, oke oke oke. Jadi ini temannya, teman kamu ini membawa atau mengajak teman-temannya, begitu ya maksudnya? Iya, betul sekali seperti itu. Jadi karena kita kan sudah jadi satu grup ya, satu tim yang akan berangkat gitu kan, sudah rapat kecil begitu, sudah ya singkat cerita ya kita kenalan, kemudian akrab. Nah, akhirnya dari situlah kita tahu yang namanya trading itu. Oh, I see, I see, I see. Jadi ini temanmu ini ceritanya dia itu yang mengenalkan trading lebih dulu gitu ya, atau yang kenal trading lebih dulu daripada kamu, begitu istilahnya mungkin ya? Iya, jadi dulu itu kan ketika kita ngobrol kan, ngobrol panjang lebar, dan sampailah di mana saat kita itu masing-masing bertanya pekerjaan gitu kan. Oh, jadi kamu nih mulai tanya nih pekerjaannya teman kamu ini apa gitu ya, selain apa namanya itu mendaki gunung. Kesibukan bro, jadi aku tanyanya tuh kesibukannya apa gitu, bukan pekerjaannya. Karena kalau tanya kerjaan kan kayak ya menurut saya kurang etis aja gitu. Oh, kamu bilangnya kesibukan. Padahal itu kan sama aja kan ya. Wah. Bang, kesibukannya apa nih selain main-main muncak gunung kayak gini, kalau boleh tahu gitu kan. Tapi dia awalnya nggak jawab trading gitu, nggak kayak gitu bang. Dia tuh awalnya jawabnya itu cuman kayak gini, ya biasalah seperti ini aja, cuma kesana kemari gitu aja jawabnya. Oh, jadi awalnya dia ini nggak ngaku gitu ya kalau dia itu seorang trader gitu ya mungkin ya. Ya betul, dia nggak ngaku awalnya. Tapi ada teman satunya yang temanku asli ini dia nyeletuk nih. Oh, dia itu seorang trader bang. Dia itu kerjanya online dari rumah aja gitu. Nah, kalau pada waktu itu kerjaannya Mas Judi ini apa nih dulu itu? Waktu Mas Judi pertama kali ngobrol-ngobrol sama si temannya ini. Nah, kalau saya sendiri sih dulu itu saya di sekolahan mas. Tapi bukan yang PNS itu, bukan ya. Oh, aku tahu. Mungkin namanya sekarang itu guru honorer itu ya mungkin ya. Nah, betul sekali mas. Kalau sekarang mungkin ya lebih dikenal ke guru honorer ya namanya ya. Tapi pada waktu itu tuh dia gimana ya? Saya itu bukan guru mas. Jadi ya nggak pernah ngajar karena memang nggak ada kelasnya gitu. Kelasnya gurunya itu udah pas gitu. Jadi nggak dapat kelas di situ. Waduh, terus mau ngapain bro di situ bro? Ya akhirnya ya di situ nggak ngapa-ngapain bro. Wah, tapi yang penting tetap gajian kan ya. Gajian apa tak bro? Bro dulu itu percaya nggak lo? Gaji gua itu 50.000 sebulan. Serius lo bro? Emang cukup segitu? Ini bukan soal cukup tidak cukup ya. Kalau bilang tidak cukup ya tidak akan dan tidak mungkin cukup gitu loh. Karena dulu itu sebetulnya saya itu cuma nurutin kata orang tua aja gitu loh. Jadi kalau misalnya saya butuh apa-apa itu udah siap di backup gitu maksudnya. Meskipun
Pokoknya intinya yang penting saya mau ke situ lah gitu. Oh iya iya iya, paham saya. Jadi tahun berapa itu kok 50.000 sebulan itu bro? Ya sekitar tahun 2008 lah, 2009 atau ya sekitar itulah 2008 2009-an lah bro. Oh jadi itu jadi mungkin jadi penyebab ya kamu nanti akan tertarik ke dunia trading itu karena mungkin ya karena dengan gajimu yang 50.000 sebulan itu akhirnya kamu berinisiatif mungkin begitu ya nantinya ya. Nah itu mungkin agak tepat ya, namun kurang pas ya, karena waktu itu prosesnya itu masih lama, sampai ke kenal dunia trading itu masih lama bro. Tapi itu juga bisa jadi salah satu penyebabnya begitu. Karena ya dulu itu meskipun orang tua bilangnya siap backup, tapi kan kita juga nggak enak bro. Waktu itu umur gua udah di atas 20 tahun ya, jadi ya sebisa mungkin harus punya atau berinisiatif mencari penghasilan tambahan sendirilah di luaran. Mungkin entah ya jual-jualan apa gitu. Wah hebat banget nih, salut nih sama anak muda yang begini. Tepuk tangan ya buat Mas Jody. Oke lanjut Mas. Nah, singkat cerita itu kan mungkin tiap tahun ya. Jadi 2010 ya anggap aja mungkin sekitar segitulah. 2010 itu naik jadi 100.000 Mas gaji saya. Lalu 2011 itu karena sekolahan itu sudah mulai menggunakan komputer ya. Dulu kan memang masih mesin ketik ya tahun-tahun itu. Lalu di 2011-an mungkin itu sudah beralih ke komputerisasi. Nah, di situ kebetulan saya dulu sebelum masuk situ tuh sudah punya sertifikat komputer gitu loh. Jadi di situ akhirnya saya lah yang ngerjain semua administrasi, dan di situ gaji saya mulai naik gitu ya, 100, 150, kemudian 200, 250 dan seterusnya. Wah hebat banget kamu ini bro ya. Sangat sabar nih jadi orang kayak saya ini. Oke lanjut. Nah, lalu kita balik lagi ke yang trading tadi. Karena mungkin gaji saya itu meskipun sudah naik sedikit-sedikit, tapi kan juga masih kurang ya Mas ya. Dulu itu waktu itu gaji saya masih 250.000. Itu udah lumayan besar dibanding dengan honorer-honorer yang lain ya, karena di situ saya mungkin mengerjakan semua administrasinya, tapi di situ kan tetap masih kurang. Nah, di situ saya masih ingat Mas, saya mencari tambahan penghasilan itu dari sumber lain. Ini bukan korupsi loh ya. Tapi ini adalah usaha. Jadi saya dulu itu sempat juga jualan pulsa begitu Mas. Terus jualan apa itu namanya, kartu undangan dan sebagainya. Itu ya untuk mencukupi kebutuhan saya, karena gaji dari sekolah kan cuma segitu gitu kan. Dan bersyukurnya ya alhamdulillah ya usaha saya itu meskipun nggak rame-rame amat tapi jalan Mas. Ya, dan dari situ saya mendapatkan tambahan penghasilan yang cukup untuk menghidupi keperluan saya gitu. Hingga akhirnya saya tertarik lah itu dengan katanya kerja dari rumah aja gitu kan. Nah, karena rasa penasaran yang tinggi ya. Rasa penasaran yang tinggi saya terhadap trading-tradingan yang tadi itu, akhirnya setelah sampai rumah itu kan ngumpul lagi Mas di rumah saya, istirahat dulu di rumah saya ya kan. Nah, di situ saya mulai tanya-tanya lebih mendetail. Dan dari situ dia sedikit menjelaskan tentang apa itu trading, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana cara mendapatkan keuntungannya. Sehingga singkat cerita saya pun diminta untuk mendaftar. Nah, pada waktu itu nggak segampang sekarang ya, semua bisa pakai HP. Dulu itu harus pakai laptop ya, karena waktu dulu itu kan masih forex gitu ya, belum ada binary option seperti marak yang sekarang ini. Jadi dulu itu daftarnya pakai laptop dan semuanya verifikasi KTP dan lainnya tuh pakai laptop. Dan saya diminta untuk mendaftar melalui link afiliasinya dia ya, karena saya harus memasukkan kode afiliasi. Nah, waktu itu saya juga belum paham maksudnya apa gitu. Yang jelas semua kerugian saya itu kan nanti akan berapa persen gitu masuk ke rekeningnya si temannya teman saya ini. Ternyata itu pun saya tahu setelah ya setelah bertahun-tahun itulah baru saya paham gitu. Wah ini sungguh cerita yang sangat menginspirasi sekali ya. Jadi tepuk tangan sekali lagi buat Mas Jody.